Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Keluarga Karim. Oke, sekarang YouTube channelnya Keluarga Karim bukan hanya akan berisi tentang hobi-hobi Mama Zaid yang baca puisi, masak, tapi akan juga berisi tentang video-video Zaid waktu masih bayi dulu dan juga tentang tumbuh kembangnya Zaid. Nah, salah satunya seperti video yang akan saya bahas kali ini, yaitu saya mau nge-review susunya Zaid. Nah, awalnya susu Zaid itu adalah ini, Morinaga Chill Cake. Nah, Zaid awal mula minum susu formula itu waktu dia umur 2 tahun, ketika dia sudah selesai ASI. Nah, alhamdulillahnya Zaid itu full ASI 2 tahun. Setelah lepas ASI, karena kondisi berat badan Zaid yang tidak sesuai dengan KMS, dengan yang seharusnya, maka saya memutuskan untuk memberi Zaid susu formula. Yang awalnya Zaid itu nggak suka sama sekali dengan susu formula. Itu saya butuh waktu selama sebulan untuk memperkenalkan dia dengan susu formula. Akhirnya berhasil. Nah, awalnya Zaid itu susunya itu adalah susu pediasur awalnya, karena saya merasa Zaid itu kok udah 2 tahun berat badannya masih 10 aja tuh, kan naik-naik. Nah, setelah saya research tentang tumbuh kembang anak, nah ini ada yang nggak benar nih gitu kan. Terus saya tanya-tanya juga ke ahlinya. Ternyata saya menemukan bahwa anak umur 2 tahun itu minimal berat badannya 12 kilogram. Nah, sementara Zaid baru 10 kilogram. Jadi saya berinisiatif untuk memberi dia susu formula, susu pediasur, sesuai dengan apa yang telah saya research tentang susu penambah berat badan anak. Akhirnya saya memutuskan untuk kasih dia pediasur. Nah, sebulan pertama itu perkenalan tentang susu pediasur. Lalu lama-lama dia mulai suka susu pediasur. Nah, saya tuh ngerasain banget ketika Zaid mengonsumsi susu pediasur yang makannya pada saat itu nggak bener. Maksudnya tuh makannya itu dia nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, tapi susah banget makannya. Aku tuh sampai stres, frustasi, ini anak kenapa sih kok susah banget makannya, padahal kan berat badannya ini tuh udah 2 tahun gitu, masa golden age-nya udah sebentar lagi nih gitu. Saya harus ngejar nih gitu. Di saat dia belum benar makannya, saya ngasih susu pediasur. Sebulan pertama itu masih perkenalan, bulan kedua itu udah mulai nih ada peningkatan. Pas dicek ternyata itu menakjubkan banget sih pertambahan berat badannya. Dari 10 itu sampai 11,5. Nah, itu pada saat Zaid makannya belum benar.
belum terlalu benar gitu, tapi udah mau makan dikit-dikit, tapi belum banyak gitu, belum bisa dikatakan banyak. Nah, 11,5 berat badannya di umur 2 tahun 2 bulan. Terus lanjut sampai dia tuh udah doyan banget nih sama susu pediasur, sampai ini bentar, susu pediasur yang 850 gram ini itu nggak cukup 1 minggu sama dia. Nah, akhirnya aku tuh kalau lama-lama dia minum susu pediasur ini, kayaknya tuh kok nggak sanggup ya, ini nggak sampai seminggu. Terus aku tuh mencoba untuk memperkenalkan dia dengan susu lain. Nah, susu yang aku perkenalkan ke Zaid setelah pediasur adalah ini. Morinaga Chill Kit. Nah, gimana tentang Morinaga Chill Kit? Apakah bisa menambah berat badan Zaid bulan ke bulannya? Nah, saya mau cerita dulu nih. Apa yang bikin susu pediasur ini bisa membuat berat badan Zaid naik? Nah, di sini saya mau bacain dulu informasi nilai gizinya. Nah, di susu pediasur lemak totalnya itu ada 7 gram, proteinnya ada 5 gram. Sementara di susu Chill Kit itu lemak totalnya cuma 5 gram. Kalau proteinnya sama-sama 5 gram proteinnya, ya. Kalsium itu dia di susu Chill Kit ada 35%. Sementara di susu pediasur itu dia ada 15%. Wah, ini ternyata lebih tinggi kalsiumnya Chill Kit ya. Nah, itu sih yang aku garis bawahi tentang perbedaan antara Chill Kit dan pediasur. Kalau yang lain-lainnya itu beda-beda tipis, sama nggak terlalu beda jauh. Nah, gimana selanjutnya tentang berat badan Zaid ketika dia mengonsumsi susu Chill Kit ini? Di bulan pertama dia mengonsumsi susu Chill Kit itu nggak turun, tapi nggak naik, stagnan lah, datar gitu kan, garis KMS-nya. Di bulan kedua juga gitu, nggak naik lagi tapi nggak turun. Terus saya putar otak lagi nih, gimana ya kalau dia dibalikin lagi ke susu pediasur, apakah nanti saya akan sanggup untuk terus membeli susu pediasur, susu tinggi kalori ini? Terus saya coba untuk konsultasi ke dokter anak. Kan udah 2 bulan nih berturut-turut berat badannya nggak naik. Saya coba nih konsultasi ke dokter. Kata dokter tentang berat badan anak saya itu tidak mengkhawatirkan, cuma yang harus ditambah itu malah tingginya itu kurang, tingginya kurang untuk umur 2 tahun, dan otomatis juga kan kalau dia tidak tinggi, berat badan akan juga tidak berat gitu loh.
Terus saya coba konsultasi. Ketika saya coba konsultasi itu apa yang harus saya lakukan? Dokter menyarankan saya untuk coba deh dilihat lagi komposisi makan anaknya, proteinnya bener nggak, ada sayur, ada protein nabatinya. Terus ternyata yang paling krusial itu untuk menambah berat badan anak adalah protein. Nah, protein itu, protein hewani, salah satunya itu yang paling manjur itu adalah makan ikan. Nah, setelah saya balik dari konsultasi dengan dokter, saya nge-review lagi. Oh iya ya, anak saya selama ini makannya tuh yang penting tuh saya mementingkan karbohidrat kayak nasi gitu atau kentang gitu, tapi saya tuh melupakan proteinnya. Nah, sejak saat itu saya mencoba untuk mengganti pola makan menunya juga. Setelah saya introspeksi itu makannya, di bulan berikutnya, wow, ada peningkatan. Ternyata benar, protein itu sangat berpengaruh untuk berat badan anak. Jadi setiap hari itu saya nge-treatment Zaid untuk makan ikan. Pokoknya dalam satu hari pasti ada makan ikan, entah itu pagi, siang, atau malam, atau pagi, siang, malam. Nah, kalau dia paginya makan dengan telur, nah siangnya saya tambah ikan. Pokoknya dalam satu hari dia harus ada makan ikan. Nah gitu. Ternyata tanpa susu tinggi kalori pun berat badan anak yang makannya itu bisa dikatakan nggak pintar gitu makannya, itu bisa tetap naik asal kita memperhatikan menu makannya, komposisi makannya, kayak proteinnya, protein hewaninya, protein nabatinya. Itu sih yang aku garis bawahi dari aku konsultasi ke dokter, dan itu aku terapin setiap hari ke anak aku, Zaid. Nah, sekian nih cerita dari aku tentang penambahan berat badan anak, penambahan berat badan Zaid nih, khususnya dari dia nggak mau makan setelah lepas ASI, nggak mau makan, terus aku putusin untuk kasih susu formula yang tinggi kalori, Pediasure. Terus abis itu ngerasa nggak sanggup, mamahnya ganti lagi dengan Chilkit. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang setiap bulan itu pasti ada kenaikan, walau nggak terlalu besar kenaikannya seperti dia saat mengkonsumsi susu tinggi kalori. Tapi seenggaknya aku tuh tahu kalau anak aku tumbuh. Dia setiap bulan ada peningkatan gitu. Itu tuh udah bikin aku seneng banget. Oke teman-teman, sekian dulu cerita kali ini tentang tumbuh kembang anak. Oh iya, kalau bunda-bunda semua teman-teman mau sharing, mau cerita tentang tumbuh kembang anaknya, kita bisa sharing bareng-bareng di kolom komentar. Di komentar ya bu-ibu, bunda-bunda, teman-teman semua, tentang tumbuh kembang anak. Siapa tahu kita bisa saling belajar. Kan kita sebagai orang tua nih ya, kita akan terus belajar jadi orang tua yang baik, ya enggak? Kalau aku sih gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.